di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, hiduplah seorang pria sederhana bernama Sarman. Ia tinggal di sebuah gubuk reot di tepi hutan bersama anak sematawayangnya, Denny, yang baru berusia 7 tahun. Sejak istrinya meninggal 3 tahun lalu, Sarman berjuang sendirian mencari nafkah sebagai buruh serabutan dan pemancing ikan untuk dijual ke pasar. Suatu pagi, Sarman memutuskan pergi lebih awam ke sungai yang mengalir melewati desa. Langit masih gelap dan embun menyelimuti rerumputan. Ia membawa jaring tua yang mulai berlubang, berharap bisa membawa pulang ikan, cukup untuk membeli beras, dan obat batuk untuk Dini yang sedang sakit. Saat matahari mulai menyembul, ia merasa ada yang aneh ketika jaringnya terasa sangat berat. Dengan penuh tenaga, ia tarik jaring itu ke pinggir sungai. Di dalamnya, ada seekor ikan mas berukuran luar biasa besar. Sisiknya berkilau seperti emas dan matanya seolah menatap balik ke arah Sarman. Warga sekitar yang melihat pun terkejut. Mereka belum pernah melihat ikan seunik itu. Ada yang bilang itu ikan pembawa keberuntungan. Ada juga yang menyarankan agar segera dijual ke kota. Tapi Sarman bingung, karena setiap kali ia mencoba membawa ikan itu keluar dari ember, ikan itu selalu mengibas dan membuat ember terguling, seolah tak ingin dijual. Sarman akhirnya memutuskan untuk membawa ikan itu pulang dan menyimpannya di kolam kecil yang dulu dibuat almarhum istrinya di belakang rumah. Aneh, sejak hari itu, perubahan mulai terjadi. Dini perlahan sembuh, padahal ia belum sempat dibawa ke dokter. Tanaman di sekitar rumah Sarman yang dulu layu kini tumbuh subur tanpa ia sirami. Bahkan, ayam-ayam tetangganya yang dulu sering mati mendadak kini mulai bertelur. Lebih banyak jika didekatkan ke pekarangan rumah Sarman. Namun yang paling mengejutkan, seseorang dari kota datang dengan mobil mewah dan mengetuk pintu rumah Sarman. Pria itu mengenakan jas hitam rapi, berkacamata, dan membawa tas kerja kulit yang tampak mahal. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Hadi, seorang kolektor dan peneliti spesies ikan langka dari Jakarta. Dengan nada sopan, ia berkata bahwa ia mendengar kabar dari warga desa soal ikan mas besar yang ditangkap Sarman. Dan ia datang untuk memastikan sendiri apakah kabar itu benar. Sarman, meskipun gugup, mempersilakan Pak Hadi masuk. Mereka berjalan ke belakang rumah menuju kolam kecil di mana ikan mas itu berenang dengan tenang. Begitu melihatnya, mata Pak Hadi membelalak. Ini bukan ikan biasa, Pak Sarman, katanya pelan. Saya hampir tak percaya. Tapi ini sangat mirip dengan ikan yang disebut dalam dokumen kuno dari zaman Majapahit. Dulu dipercaya sebagai ikan berkah, yang hanya muncul setiap beberapa abad sekali. Sarman hanya mengangguk pelan, belum memahami sepenuhnya. Pak Hadi lalu membuka tasnya, dan mengeluarkan berkas-berkas. Foto-foto ikan serupa dari berbagai teks kuno, dan bahkan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa siapapun yang memiliki ikan ini, hidupnya akan berubah total tentu, jika tahu bagaimana merawatnya. Saya tahu Anda pasti kesulitan ekonomi. Tapi saya datang bukan hanya untuk menawar ikan ini. Saya ingin bekerja sama. Ikan ini bisa jadi kunci penelitian besar, dan jika Anda izinkan, saya akan bantu membangun tempat yang layak untuknya. Anda tetap pemiliknya, tapi kita jadikan ini tempat wisata dan pusat penelitian. Keuntungannya akan kita bagi. Sarman tak langsung menjawab. Malam itu, ia duduk di tepi kolam sambil melihat ikan mas itu berenang pelan. Ia ingat bagaimana dulu istrinya selalu menyemangatinya untuk terus sabar. Ia berpikir tentang masa depan Denny, tentang hidup yang lebih baik, tapi juga tentang ketulusan yang membuatnya tidak ingin menjual atau mengeksploitasi ikan itu. Keesokan harinya, keputusan pun dibuat, namun belum sempat ia bertemu Pak Hadi lagi. Pagi itu terjadi sesuatu yang membuat jantung Sarman hampir berhenti berdetak. Kolam di belakang rumahnya tampak hancur sebagian, dan ikan mas itu hilang. Tak ada jejak air tercecer, tak ada bekas pencurian. Hanya satu sisik emas mengambang di permukaan kolam yang sepi. Sarman mematung. Matanya menatap kolam yang kini hanya menyisakan air tenang dan satu sisik emas yang mengambang. Ia memungut sisik itu perlahan, dan entah kenapa, perasaannya campur aduk antara kehilangan, bingung, dan syukur yang tak bisa dijelaskan. Pak Hadi datang beberapa saat kemudian. Ia ikut terkejut melihat kolam yang rusak. Setelah memeriksa sekeliling, ia hanya bisa menggeleng pelan. Mungkin, memang bukan untuk kita miliki, katanya lirih. Tapi percayalah,
Pak Sarman, Anda sudah mendapat berkah yang mungkin tak semua orang bisa pahami. Sarman tak menjawab. Ia hanya menggenggam sisik emas itu erat-erat dan menatap langit. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidup Sarman benar-benar berubah. Sebuah yayasan pendidikan mendengar kisahnya dari Pak Hadi dan memutuskan untuk membangun perpustakaan desa atas nama istrinya. Sarman diangkat jadi pengelola dan mendapat pelatihan. Sementara Denny mendapat beasiswa penuh sampai tingkat universitas. Lahan kosong di sekitar rumahnya mulai ramai dikunjungi orang-orang yang penasaran dengan cerita ikan mas ajaib. Tapi Sarman tak pernah mengklaim apa-apa. Ia hanya bilang, saya hanya diberi pinjaman sebentar oleh alam. Sisik emas itu kini tersimpan dalam bingkai kaca sederhana di ruang tamu. Setiap kali ada yang bertanya, Sarman hanya tersenyum. Kisah saya bukan soal ikan mas, tapi tentang harapan, kesabaran, dan keajaiban yang datang pada orang yang tetap percaya. Meski hidup terasa gelap, dan di suatu pagi, saat embun masih menggantung di ujung daun, terlihat bayangan seekor ikan berenang pelan di sungai tempat Sarman dulu biasa memancing, seolah meninggalkan pesan bahwa keajaiban kadang hanya mampir sebentar, tapi bisa mengubah segalanya.